Tahun baru makin berwarna karena Daxa M84 Pro akhirnya ngeluarin versi keyboard dengan keycaps yang non monokrom, yaitu M84 Ultimate. Dari namanya sih emang gak beda jauh, tapi dengan adanya versi terbaru dari M84, kalian jadi bisa punya opsi luas terutama untuk urusan keycaps. Nah, tapi apa iya perbedaan M84 Pro sama versi Ultimate itu cuma beda di keycapsnya aja? Apa nggak ada peningkatan kapasitas baterai atau fitur lainnya? Sebelum ngebahas semua itu, kita putar dulu bumpernya. Box M84 Ultimate sama persis gayanya dengan M84 Pro. Paling bedanya di versi Ultimate itu ada warna birunya, sisanya sama persis. Di sini boxnya juga pakai double box, jadi bakal lebih aman kalau mau ditumpuk dengan box lain karena terasa keras di sisi pinggirnya. Secara visual di box luar bagian depan cuma penuh sama branding, sedangkan di box bagian belakangnya ngejelasin spesifikasi teknis keyboard. Standar lah kayak box-box pada umumnya. Terus isi boxnya itu antara lain keyboard Daxa M84 Ultimate, kabel braided USB-A to USB-C sepanjang 1,8 meter, 2 detachable magnetic fit, 4 switch cadangan, 2 keycaps cadangan, switch puller, keycaps puller, buku manual, dan kartu garansi. Dari segi isi box juga gak ada yang beda sama pendahulunya, tapi gue pribadi berharap kalau box versi Ultimate ditambahin set stiker gitu biar seenggaknya ada pembeda dari versi sebelumnya dan gak terkesan monoton. Daxa M84 Ultimate sebagai keyboard layout 75% ini punya total tombol yang sesuai namanya, yaitu 84 buah. Keyboard compact ini bisa dibilang bakal muat untuk kalian yang punya meja kecil atau yang ukuran panjang itu sekitar 70 cm doang. Bobotnya gak terlalu berat-berat banget, standar lah di 800 gram karena case M84 Ultimate ini sendiri dari plastik yang udah bagus dan gak ringkih. Sama persis dengan versi Pro, versi Ultimate ini ada frame case-nya yang detachable dengan cara ditarik ke atas. Gue pribadi lebih suka gak pakai frame case-nya karena bikin keyboard kelihatan lebih ramping dan bisa nonjolin sisi samping keycaps-nya. Selain itu juga bisa ngeluarin potensi RGB LED lebih cerah lagi kalau tanpa frame case. Bahan frame case-nya sendiri ini terasa tipis banget dan dari plastik. Di kanan depannya ada branding logo Daxa. Ngeliat ke depan keyboard, di sini ada USB hub berisikan 2 kali port USB 2.0 dan pastinya sudah Type-C sebagai port untuk beralih ke mode wired sekaligus charging. Pas di charging, nanti tombol di spacebar bakal ada warna merah-merahnya gitu yang tandanya lagi proses pengisian daya baterai. Kapasitas baterai keyboard compact wireless ini juga sama dengan kakaknya, yaitu sebesar 3750 mAh yang bisa tahan berhari-hari buat pemakaian normal sampai 9 jam per hari. Waktu chargingnya sendiri sekitar 5-6 jam kurang lebih pas gue coba. Keyboard ini mengusung dual mode konektivitas dengan total 3 opsi koneksi di keyboard ini, yaitu Bluetooth 5.0 dan wireless 2.4 GHz untuk wirelessnya, dan kabel USB untuk mode wired pastinya. Buat masuk mode 2.4G, cukup colok dongle USB ke PC dan geser slide button di alas ke G. Dongle ini juga punya slot tersendiri di bagian alas jadi makin efisien. Sedangkan kalau mau masuk ke mode Bluetooth, geser dari G ke B. Terus tekan tombol Fn plus Q atau W atau E atau R atau T selama kurang lebih 3 detik sampai RGB LED klip warna putih yang tandanya M84 Ultimate siap disambungin. Nanti di device Bluetooth bakal keluar nama M84 Ultimate dan tinggal disambungin aja deh. Di sini kita juga bisa nyambungin 5 device sekaligus pakai Bluetooth-nya yang bisa diisi sesuai urutan Q, W, E, R, atau T. Jadi semisal Q itu untuk PC desktop, maka W untuk disambungin ke laptop dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau mau pakai mode wired, geser terlebih dahulu slide button dari on ke off biar keyboardnya bisa ngematiin mode wirelessnya. Yang gue suka M84 Ultimate ini ada sistem otomatis sleep gitu biar hemat baterai. Jadi selama beberapa detik kalau gak dipakai keyboardnya, nanti RGB LED-nya bakal otomatis mati yang alhasil baterainya pun jadi makin hemat. Buat gue pribadi, gue ngerasa kalau Bluetooth 5.0-nya masih kerasa banget delay-nya terutama pas ngetik. Jadi gue sangat nyaranin apalagi kalau mau dipakai buat gaming, gunain versi 2.4G-nya karena itu lebih minim delay dan hampir gak ke notice. Tingkat ergonomi keyboard ini sendiri menurut gue masih kurang kalau tanpa fitnya. Jadi gue selalu masang magnetic fitnya yang tinggal tempel di bagian alas dan makin bikin tinggi keyboardnya hampir ke angka 5 cm. Balik lagi ke soal keycaps, 84 buah keycaps M84 Ultimate ini berbahan plastik ABS double shot yang pass-through LED RGB. Gak ada perbedaan kualitas antara keycaps putih dan birunya sama sekali. Untuk urusan LED RGB, kita bisa ngubah mode-modenya dengan tombol kombinasi Fn plus Home buat beralih ke sekitar 19 macam mode RGB. Fn plus N buat ngubah RGB ke satu warna yaitu merah, oranye, kuning, hijau, teal, biru, pink, dan putih. Dan seperti biasa, Fn plus panah atas atau bawah buat ngatur intensitas cahaya sebanyak 5 level.
FM plus panah kanan atau kiri buat ngatur kecepatan LED RGB sebanyak 5 level. Terus keycaps F-RAW-nya ini ada fungsi-fungsi tombol media kayak pause, play, mute, dan lain sebagainya. Juga ada fitur Windows Lock dengan cara menekan tombol Fn plus Win biar sewaktu-waktu kalau ngegame itu gak kepencet tombol Windows-nya dan keluar tiba-tiba. Terakhir, gue pengen ngebahas switch-nya. Di sini M84 Ultimate ngandelin switch pabrikan Gateron. Rexus nyediain 4 pilihan Gateron yaitu red, brown, blue, dan yellow. Nah, kali ini gue nerima yang yellow Gateron. Dengan bentuk case yang sama dan tipe switch yang sama juga, produksi suara dari switch di M84 Pro dan M84 Ultimate gak ada bedanya. Switch kuning ini pressing feel-nya smooth dan suaranya lebih ke arah gentle ketimbang akustik atau treble dan gak terlalu talky juga. Buat di ruang yang butuh keheningan sih masih oke, asalkan kalian gak ngetik terlalu cepat. Gateron Yellow sebagai switch linear ini lifespan-nya sampai 50 juta kali dan butuh 63,5G buat force bottoming out-nya. Sedangkan exhaustion force-nya berada di angka 55G. Buat ngetik-ngetik yang gue rasain sih gak gampang capek, apalagi tingkat ergonominya pas misal udah ditambahin magnetic fit. Overall, baik M84 Ultimate maupun versi Pro secara stock switchnya sama aja. Hasil suaranya pun juga sama. Kecuali kalau kalian mau modifikasi lebih lanjut itu bisa banget. Karena Ultimate ini soketnya ngedukung hot swap 3 atau 5 pin dengan not facing sama kayak M84 Pro. Dan berikut typing test unit stock M84 Ultimate. Kesimpulan dari gue singkat aja, gak ada yang beda dari M84 Ultimate dengan M84 Pro. Yang bikin beda itu cuma penampilannya aja, yaitu di warna keycaps-nya. Selebihnya gak ada peningkatan fitur maupun kapasitas baterai di versi Ultimate ini. Meskipun gue pribadi berharap seenggaknya kapasitas baterainya dinaikin lah ke angka 4000 mAh. Tapi yang pasti, M84 Ultimate cocok buat kalian yang lebih suka keycaps berwarna campuran putih biru biar gak perlu capek-capek lagi beli keycaps secara terpisah. Rexus Daxa M84 Ultimate dibanderol dengan harga Rp1.049.000 yang link pembeliannya udah gue taruh di kolom deskripsi. Sekian dari gue, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.